Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa FKIP Channel, Bapak Ibu dosen, mahasiswa FKIP Unimus dan pemirsa di mana saja berada. Hari ini saya akan melanjutkan dialog dengan orang penting di FKIP Unimus. Panggilannya Mr. Big, walaupun sekarang sudah agak relatif slim. Mr. Big, beliau adalah Bapak Wahyu Satya Gelar, Ketua Kepala Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Unimus. Apa kabar, Mr.? Alhamdulillah, baik. Saya panggil Mr. aja ya. Siap. Pemirsa ini perlu tahu, Mr. Kan sekarang musimnya penerimaan mahasiswa baru. Betul. Prodi Bahasa Inggris itu salah satu pilihan. Nah, yang pasti yang ingin diketahui oleh masyarakat, lulusan Prodi Bahasa Inggris Unimus itu mau jadi apa, kerjanya bagaimana gitu. Silakan. Ya, terima kasih Pak Agus. Saudara-saudara sekalian, prospek karir lulusan bahasa Inggris tentu saja tidak hanya menjadi guru bahasa Inggris, selain memiliki jiwa mengajar Pak Agus, bisa juga menjadi penterjemah, juru bahasa, bekerja di bank. Sekarang lulusan bahasa Inggris sudah banyak, seperti alumni nama Kanda itu menjadi area manager di Cirebon, Bank Mega dari bahasa Inggris. Jadi tunggu dulu, Mister. Jadi sebenarnya kalau prodi pendidikan bahasa Inggris itu fokus utamanya kan menghasilkan guru ya. Betul. Guru bahasa Inggris. Betul. Baik itu untuk SMP, SMA, SMK. Bahkan ya beberapa bisa jadi dosen kan untuk melanjutkan ke S2. Tetapi ada pilihan profesi lain yang bisa dimasuki oleh lulusan bahasa Inggris. Tadi salah satunya di bank ya? Di bank Mega. Karena kita punya ISP, juga bisa jadi penterjemah, bisa menjadi interpreter, bisa jadi broadcaster, juga banyak peluang. Saya jadi ingat alumni bahasa Inggris pernah jadi interpreter itu tentara NATO gitu yang di latihan di Sukabumi, tapi bukan penerjemah ini, interpreter. Bisa bedakan apa interpreter dengan translator itu apa? Interpreter itu kebetulan saya sendiri menjadi interpreter di Polda Jabar Pak. Jadi hanya menafsirkan sesuai dengan apa yang diasalkan oleh penyidik dengan bahasa hukumnya gitu. Untuk mengkomunikasikan apabila ada tersangka maupun memang yang diduga melakukan hal yang melanggar hukum tapi beliau orang asing, maka diminta untuk menjadi interpreter. Jadi interpreter lebih banyak pada apa yang difikirkan, apa yang hanya meneruskan saja apa yang ada di pikirannya dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi kalau translator itu hanya letterlek apa yang dikatakan ya. Tapi kalau interpreter itu interpreter. Ya, kalau translator tentu saja harus menguasai bidang ilmu yang dimiliki selain bidang ilmu bahasa Inggris sendiri. Itu lebih cenderung pada pasif gitu, menerjemahkan dokumen dan sebagainya. Jadi tanpa jelas nih lulusan bahasa Inggris itu jadi guru bahasa Inggris. Yang kedua bisa jadi interpreter dan translator. Interpreter dan translator. Jadi kalau yang suka bekerja di rumah ini pilihan bagus ya. Pilihan bagus, apalagi sekarang. Yang ketiga tadi bekerja di bank. Bekerja di bank. Kalau di perusahaan ada ya? Banyak sekali. Mahasiswa. Bisa disebut nggak contohnya? Sekarang itu ada Tama. Tama itu dia area manager human relation di PT KHT. Di PT KHT. Jadi dia menjadi salah satu human relation manager. Itu tempatnya nggak jauh dari tempat tinggal saya. Itu dari bahasa Inggris. Ada fotonya Big ya? Ada. Pemirsa, ini di belakang kita bisa lihat fotonya. Namanya siapa tadi Pak? Tama. Itu nama aslinya ya? Nama asli. Kalau nama medsosnya bukan? Tama juga. Betul, lebih gampang gitu bisa. Salah satu lagi bagus lulusan bahasa Inggris kita itu jadi pramugari. Nah sekarang menjadi sekretaris kedutaan besar, namanya hari ini kedutaan besar Qatar di Jakarta, menjadi sekretaris kedutaan besar Qatar. Peluang pekerjaannya jadi lebar ya? Lebar sekali. Ya saya membayangkan kalau masuk ke pendidikan bahasa Inggris udah jadi guru. Ternyata ada jadi interpreter. Pekerjaannya tidak ngajar ya. Contohnya tadi yang alumni dulu Pak Yadi itu dengan NATO, dengan tentara Amerika. Big sendiri bekerja dengan Polda untuk memberikan penafsiran dan penerjemahan ya dari kalau kasusnya berkaitan dengan orang asing. Ternyata ada yang kerja juga di perusahaan. KHT itu besar loh, itu di Kabupaten Bandung. Tambah lagi yang di kedutaan besar hari ini. Hebat sekali ya. Terus ini saya juga mengenal alumni yang bekerja di tempat lain, bukan di Unimus, tapi ternyata beliau itu alumni kita. Pak Usep
yang di Unswagati. Betul. Kalau andai kata nonton, kalau saya apa kabar? Betul. Saya pernah bekerja bersama dengan saya ketika ada penataran kepala sekolah PAUD, Mister. Tim satu tim dengan saya sama-sama dengan akademik, tapi beliau ini lulusan Uninus, S2, S3 aja di Amerika. Di Amerika. Itu yang luar biasa. Hebatnya. Dan kemudian memang bekerjanya sih di tempat lain, tidak di kita, nggak apa-apa. Ya. Selain Usep juga, kalau nggak salah ada Pak Kang Nurdin ya? Kang Nurdin sama Bu Fidia. Kang Nurdin itu kalau nggak salah di BPPT. Ini tampilannya nih Pak. Ya. Jadi kalau begitu alumni kita mampu bersaing ya. Mampu bersaing karena untuk masuk ke wilayah itu tidak gampang. Mereka testingnya, seleksinya ketat sekali. Ya. Salah satu bukti pengabdian dari Bu Fidia sama Pak Nurdin itu tanggal 15 Februari 2020 mereka berdua menjadi narasumber Pak untuk adik-adik kelasnya bagaimana menembus sebagai jadi pegawai negeri dengan tentunya beliau yang notabene kemampuan bahasa Inggrisnya lebih dominan di tes potensi akademik. Ya. Itu ini saya tadi kita ini udah bicara hasil, Mister. Di ujung sebenarnya ada yang lebih penting, hadirin pemirsa, proses untuk mencapai itu. Betul. Ini kan kalau lihat dari visi misi kita ini menghasilkan guru yang Islami, mandiri dan unggul. Betul. Dan kita sudah lihat contoh-contoh teman-teman kita yang unggul, mandiri bisa keluar dan bersaing di luar, menjadi orang yang bermanfaat di tempatnya. Itu kan sudah mandiri dan unggul. Islaminya insya Allah lulusan dari kita. Dan beda sedikit. Apa itu? Dan beda gitu. Bedanya. Di lulusan Indonesia itu beda karena dia menguasai, diharapkan itu kan selain keilmuan nilai-nilai keislaman, juga nilai moral dan etika. Nah, itu makanya Islami, unggul, mandiri itu visi kita dan lulusan kita jadi guru yang seperti itu. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian, bagaimana nih kurikulumnya, Mister? Apakah di kurikulumnya memang difasilitasi untuk bisa jadi interpreter? Apakah juga difasilitasi agar dia bisa bekerja di perusahaan? Barangkali kalau di Humas gitu ya, tapi saya tidak tahu tadi taman di bagian apa? Di Humas. Di Humas, di Public Relations. Nah, berarti ada. Ada materi. Di kurikulumnya ada. Di kurikulumnya ada KKN. Minta penjelasan tentang kurikulum yang bisa menghasilkan lulusan yang mandiri dan unggul itu, tapi punya spesialisasi katakanlah, sehingga mereka bisa masuk ke wilayah-wilayah tadi. Bagaimana tuh? Dalam kurikulum terutama di semester menengah dan ke atas itu ada spesialisasi teaching kalau untuk menjadi guru kuliah dan kehidupan. Satu teaching speaking skill, teaching listening skill, dan itu kita atur. Bahkan analisis gitu kan sampai interpreting di situ ada, translation ada, dan salah satunya di ESP. English Special Purposes bagus. Nah, itu. ESP itulah yang bisa mereka tidak hanya mengajar gitu. Sekalipun kita siapkan mereka menjadi guru profesional dengan kemampuan bahasa Inggris yang standar, kemampuan bahasa Inggris yang tidak standar dan begitu berupaya di atas rata-rata. Itu betul. Standar konsep kita, tapi harus di atas standar nasional. Kita tentukan juga dengan ITP, gitu kan. Kita tentukan juga mahasiswa secara berkala kita ikutkan tes TOEFL berkala supaya tetap terasa kemampuan seluruh dalam bahasa Inggris. Yang tadi yang bahasa Inggris untuk tujuan khusus misalnya apa saja yang di semester 6 dan 8 itu sudah mulai English for tourism, English for law, English for medis. Tentang tourism. Apa konkretnya yang dilakukan? Konkretnya sebetulnya dari tahun kemarin itu kita kerjasama dengan Dinas Pariwisata Pak Kota Bandung. Jadi kita menghadirkan bandros ke kampus dan mereka semester 2 dan 4 itu naik. Di situ mereka belajar bagaimana menjadi tour guide, sekaligus kita akan fasilitasi barangkali di English for Tourism. Di English for Tourism dosennya betul-betul mengajarkan bagaimana menguasai bidang tidak hanya tourism tapi hospitality. Jadi tercatat nih tambahan jenis profesi lagi. Tadi kan kita interpreter, guru, tambah sekarang tour guide. Jadi guide. Jadi kalau yang suka jalan-jalan dengan sangat difasilitasi sekali. Kerja di travel cocok ya. Kemana-mana. Salah satu alumni kita sekarang brilian, dia mempunyai perusahaan kerjasama dengan di rumahnya di Cicalengka Pak. Dia punya brilian tour dengan bahasa Inggris luar biasa. Terus ada juga namanya brilian. Brilian kalau nonton satu waktu kita ngobrol kita minta Anda berbagi pengalaman dan tips bagaimana mengembangkan diri dan menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat selain menjadi guru. Siap. Tentu ada lagi Mr. Tentu saja
prodi program studi pendidikan bahasa Inggris itu mengutamakan bagaimana mahasiswa itu output dan baik maupun outcome-nya dia memiliki jiwa mengajar bahasa Inggris. Itu sangat penting sekali. Kemudian dia kemampuan menguasai lebih mendalam bidang pendidikan bahasa Inggris, semua bagian bahasa Inggris, ada listening, speaking, reading sama segala macam, sehingga bahasa Inggris menjadi sebagai bahasa asing yang mudah dikuasai oleh pembelajar. Itu lulusan kita. Nanti selain kita kan hanya bicara dulu kurikulum dan lulusan, satu waktu nanti kita buat acara khusus tips dari Mister bagaimana lancar berbahasa Inggris. Karena kalau pengalaman saya, kita ini kayaknya cara belajarnya salah ya. Belajarnya ke grammar, kalau mau bicara jadi diem gitu ya. Profesinya mungkin bisa jadi demikian. Nanti kita siap. bahas khusus itu dengan teman-teman yang ngajar speaking ya. Teman-teman dosen, mohon nanti kesempatannya untuk berbagi di sini. Ada yang terlewat tadi, Mister, saya tanyakan tentang kurikulum ya. Di kurikulum itu kita masuk ke Asosiasi Program Studi Bahasa Inggris ya. Kita masuk ke Asosiasi Program. Baru-baru ini Pak Nuriska Sekprodi mengikuti di seminar Asosiasi Prodi Bahasa Inggris di Jogja. Pak Nuriska bisa dipastikan ya bahwa standar kurikulum di kita itu standarnya sama nasional kan. Gitu. Hanya yang membedakan itu kita punya ciri khas keuninusan yang juga muncul di dalam bahasa Inggris sesuai dengan tadi tujuan-tujuan tertentu, pilihan-pilihan kompetensi yang bisa membekali lulusan kita, bisa bekerja sebagai guru yang baik gitu, tapi juga bisa bekerja di lapangan pekerjaan yang lain. Jadi secara kurikulum kita standar ya, ada asosiasinya. Terus kita tambah dengan keterampilan umum, keterampilan khusus, penciri perguruan tinggi ya. Dan kalau di kita di FKIP memang ada aspek kependidikan. Mister, ada pertanyaan yang tersisa terkait dengan kurikulum. Pemerintah kan sekarang sedang giat-giatnya menggalakkan kampus merdeka belajar. Implementasinya bagaimana di prodi kita? Semangat prodi bahasa Inggris tentu saja dengan melihat Merdeka Belajar di kampus Merdeka sangat menyambut, Pak. Apalagi kita memiliki fakultas yang notabene akan menghasilkan lulusan mahasiswa yang kafah yang total gitu, karena kita punya ekonomi, kita punya hukum, kita punya komunikasi. Alangkah indahnya kalau mahasiswa diberikan kesempatan sesuai dengan Merdeka Belajar itu, mereka kuliah di Fakultas Hukum sebagai guru mengetahui kuliah di kita, tapi ada bagian yang bisa ngambil dari Fakultas Hukum. Gitu. Misalnya tadi dia ingin kerja di bank, ada mata kuliah yang perlu kayaknya di ekonomi, dia ngambil mata kuliah di itu yang merdekanya itu. Jadi mahasiswa itu merdeka dalam belajar dan kita juga memfasilitasi mereka bisa gitu. Betul. Insya Allah bagus. Mudah-mudahan tahun depan kita akan rancang demikian kurikulum itu kerjasama dengan mungkin Pak Wadek sebagai pimpinan di fakultas, kita fakultas, nanti antar fakultas ya. Kita dengan antar program studi. Yang menarik itu Pak Agus di Vkom. Jadi keinginan di prodi bahasa Inggris itu karena kebetulan saya ngajar mata kuliah public speaking, tentu saja dengan keterbatasan ilmu komunikasi. Jadi apabila Merdeka Belajar ini benar-benar dibuka dan diberikan keluasan, maka mahasiswa kita selain bisa bahasa Inggris bagus, juga dia mempunyai kemampuan berkomunikasi yang elegan. Di kampus kita itu fakultasnya lumayan lengkap ya. Ada hukum, ada teknik, ada ekonomi, ada komunikasi, ada agama Islam. Jadi sehingga pilihannya banyak. Dan kita juga punya mitra perguruan tinggi di luar. Dan bisa sebaliknya perguruan tinggi yang di luar ketika ingin belajar aspek, misalnya kalau kita belajar tentang Ahlussunnah wal Jamaah misalnya, karena al-Islamnya kita akan membahas tentang itu, gitu ya. Jadi kita bisa belajar keluar, yang di luar juga bisa belajar benar-benar merdeka dalam menuntut ilmu. Begitu juga dengan dosen harapannya. Harapan dosen juga tidak hanya kemampuan dalam bahasa Inggris, tapi juga secara agama dia menguasai ekonomi, gitu kan, hukum, dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak hanya mahasiswa yang merdeka, dosen pun juga merdeka. Ini hebat ya, Mas Nadiem, Mas Menteri itu ya, membukakan jalan. Saya pikir untuk melalui kemacetan itu dengan alat transportasi, nggak boleh saya sebut ya, nggak boleh. Tapi dengan itu jadi bisa mengatasi kemacetan. Termasuk kemacetan belajar. Kemacetan belajar dengan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar kita bisa menghilangkan sekat itu. Dan salah satu. Oke, kita sudah bicara tentang lulusan, kemudian kurikulum. Nah, sekarang program-program tambahan untuk membina
mahasiswa kita. Betul. Selain yang apa yang sudah tercantum di kurikulum, kemudian tadi arahan pilihan-pilihan profesi, apalagi? Itu akademik Pak Agus. Yang non akademik tentu saja kita mempunyai himpunan mahasiswa yang namanya EDSA. Beberapa kali hampir tiap tahun dia punya English Festival. Dengan bangga tahun ini kita menghadirkan para pembicara kelas dunia. Pak Gubernur walaupun berhalang hadir tapi digantikan oleh stafnya yang memang mendapatkan kesempatan beasiswa S2, S3-nya di luar negeri. Akhirnya kegiatan yang English Festival yang menurut saya ini luar biasa yang mahasiswa adakan itu ketika tanggal 12-13 Maret. Itu. Ini siapa aja tuh yang bicara? Itu Pak Ridwan Kamil, Bu Stasia Kamila, sama rekan kita dosen Pak Teddy Rohadi, dia alumni Edinburgh University of UK, Academic dari Language Center Head Office Jakarta. Lumayan. Pak Teddy kalau nggak salah juga jadi dosen jadi Kaprodi di Cirebon. Ya, Kaprodi bahasa Inggris. Tapi berkenan hadir kita ya. Alhamdulillah kerjasama yang bagus. Terima kasih Cirebon, Wiswagati, kita bisa saling bertukar. Dosen ya, dosen dari ketika datang ke sini. Kita juga sudah punya MOU dengan Pak Dekan Profesor Abdul Raja. Kita punya MOU kan untuk saling membantu mengembangkan prodi dan fakultas masing-masing. Cirebon dan kita mantap ya. Nah, udah bicara kurikulum, bicara juga tentang lulusan yang hebat itu, ada bagian yang sangat berperan, itu dosen. Bisa diperkenalkan dulu mungkin yang bagusnya yang dari paling senior nih. Betul. Siapa big andalan prodi bahasa Inggris? Tentu saja ini the legend Pak. Jadi sejak Universitas berdiri bahasa Inggrisnya kita memiliki Pak Suhendra, Dr. Suhendra. Beliau doktor di bahasa Inggris, S3-nya di luar di Amerika di Ohio. Tentu ini memberikan fondasi kuat kepada kami sebagai juniornya. Beliau insya Allah calon guru besar Pak. Alhamdulillah, amin kita doakan karena kalau kualitas dan kapasitasnya sudah memadai di situ ya, tinggal persoalan prosedur akademis untuk mendapat gelar itu. Betul. Ada lagi? Ada Bu Hana, Bu Dia, Bu Ani, itu beliau adalah pendahulu kami di Kaprodi. Bu Hana sebagai Kaprodi, Bu Dia juga dan Bu Ani. Sempat jadi Kaprodi ya, yang sekarang kemudian dilanjutkan oleh Pak Wahyu. Ya betul. Dan kita sangat respect sekali sama beliau karena memang juga menambah fondasi lebih besar lagi dalam etika berbusana dan sebagai guru bahasa Inggris. Pak Hendra lebih titik pada keilmuannya, Bu Hana pada bagaimana materi bahasa Inggris disampaikan, begitu juga dengan Bu Dia dan Bu Ani. Generasi selanjutnya? Luar biasa sekali. Di depan saya ada Pak Nuliska, kandidat doktor di bahasa Inggris di UPI. Tapi Pak Nuliska nggak mau buka masker, jadi nanti fotonya saja ya. Bu Wiji juga itu kandidat doktor, Bu Leni kandidat doktor. Juri di tingkat nasional beliau ya. Bu Wiji ya, tidak lupa juga memang ada Pak Andriana. Pak Andriana itu sama seperti Pak Hamyat dari S1, S2, S3-nya. Pak Hamyat di UPI untuk melanjutkan bahasa Inggris. Betul. Itu luar biasa. Kalau Pak Andriana sering bersama saya ketika ada di kegiatan pelatihan penguatan kepala sekolah, jadi tim juga ya. Ada lagi? Ada Bu Vidya, Pak Nudin, Pak Hamyat, Bu Pauline, Bu Leni, Pak Juliarto, Pak Morjito, Pak Teddy, Bu Mia, Bu Imas, Pak Hendy. Juga tentu saja kita dapat kesempatan dengan Mrs. Bruce Walker sebagai dosen tamu kita Pak. Dia dokter gigi tapi bahasa Inggrisnya sangat fasih. Karena dia orang asli Amerika, jadi kita punya native speaker ya. Native speaker. Jadi Bapak Ibu dosen, rekan semua yang bisa melihat FKIP Channel, mari bergabung dengan bahasa Inggris, pastikan jurusan hanya memilih program studi bahasa Inggris. Kita terdiri dari kolaborasi yang kuat. Kita pengen juga menghasilkan lulusan-lulusan yang selain tadi Pak, yang punya nilai Islam yang tinggi dan beda dan unggul. Bapak Ibu masyarakat pemirsa, apalagi calon mahasiswa yang sekarang masih bingung nih mau kemana mengarahkan pilihan, di Fakultas Keguruan Pendidikan itu ada 8 prodi, salah satunya bahasa Inggris. Untuk mengetahui prodi yang lain silakan dilihat, ditonton video yang ada di FKIP Channel. Insya Allah kita akan hadirkan pimpinan prodi, ketua atau sekretaris untuk memberikan penjelasan itu, Mister. Dan kalau Anda berpikir untuk tadi menjadi
interpreter, kemudian bisa juga bekerja di bank, jadi guide ya di travel gitu, di kedutaan besar, bahasa Inggris, FKIP Indonesia itu pilihan. Siap. Oke. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dan merancang masa depan bersama. Vic bisa mendampingi mereka kan untuk mencapai mimpi. Insya Allah. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Jika ada pertanyaan Anda bisa tuliskan di kolom komentar. Mohon berkenan kalau ingin dapat informasi update terus klik subscribe dan bunyikan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.